Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi tentang perkembangan dan situasi terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan update kasus Ripple melawan SEC. Jadi ini kita akan update gugatan Ripple melawan SEC. Kita akan berbicara tentang kemenangan parsial dan perdebatan masalah denda, teman-teman. Jadi perselisihan hukum antara Ripple dan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat ini terus menjadi salah satu topik paling menarik di dunia kripto. Jadi gugatan ini dimulai pada Desember 2020 ketika regulator menuduh Ripple secara ilegal mengumpulkan lebih dari 1,3 miliar US dollar melalui penjualan XRP yang tidak terdaftar sebagai sekuritas, teman-teman. Jadi selama beberapa tahun terakhir kedua belah pihak ini saling menyerang dengan berbagai tuduhan. Namun menurut beberapa pelaku industri, Ripple saat ini berada di posisi yang lebih menguntungkan setelah meraih 3 kemenangan hukum parsial yang penting, teman-teman. Jadi kalau kita melihat di dalam tulisan ini bahwa pada bulan Juli tahun lalu, Hakim Analisa Torres memutuskan bahwasanya penjualan Ripple di platform perdagangan sekunder itu tidak dianggap sebagai penawaran kontrak investasi, teman-teman. Keputusan ini diikuti oleh kenaikan harga XRP lebih dari 70% dalam waktu 24 jam. Kemudian para hakim itu juga menolak upaya banding SEC terhadap keputusan tersebut. Sementara untuk CEO Ripple yang bernama Brett Garlinghouse dan ketua eksekutif yang bernama Chris Larsen, ini adalah salah satu pimpinan dari Ripple, ini dinyatakan bebas dari semua tuduhan yang diajukan oleh badan pengawas tersebut. Kemudian kasus ini kalau kita lihat memasuki tahap persidangan pada April tahun ini, tetapi alih-alih mencapai kesepakatan akhir, ini malah menimbulkan perselisihan baru, teman-teman. Jadi Ripple baru-baru ini mengutip keputusan Hakim Amy Jackson yang menolak klaim SEC bahwa penjualan sekunder token BNB atau Binance merupakan transaksi sekuritas. Jadi pihak pembela Ripple mengajukan notifikasi otoritas tambahan berargumen bahwa keputusan tersebut ini mendukung kasus mereka yang menyatakan bahwa penjualan XRP yang diduga ilegal itu tidak memerlukan sanksi yang keras, teman-teman. Kemudian SEC dengan cepat merespon dengan mengajukan tanggapan resmi pada tanggal 3 Juli. Jadi SEC berpendapat bahwa kasus terhadap Binance sama sekali tidak relevan dengan kasus terhadap Ripple, teman-teman. Nah, kemudian ini kita bicara tentang perdebatan masalah denda, teman-teman. Jadi besaran denda potensial untuk Ripple ini juga menjadi perdebatan sengit dalam gugatan ini. SEC awalnya menuntut denda sebesar 2 miliar US dollar, sementara Ripple bersikeras pada jumlah tidak lebih dari 10 juta US dollar, teman-teman. Ripple membandingkan gugatan ini dengan gugatan antara SEC melawan Terraform dengan mengatakan tuduhan penipuan langsung hanya terlihat jelas dalam kasus terhadap perusahaan kripto yang sudah bangkrut. Namun kalau kita lihat tidak lama setelah itu, SEC melunak dengan mengajukan denda sebesar 102,6 juta US dollar, teman-teman. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, teman-teman, apakah kesepakatan atau solusi akan segera tercapai di antara Ripple dan SEC
meskipun kasus ini berada pada tahap akhir, kemungkinan hasil akhir bisa tertunda tanpa batas waktu karena kompleksitas proses hukum dan kemungkinan banding dari kedua belah pihak, teman-teman. Namun beberapa pihak optimis, kalau kita lihat di sini, beberapa pihak optimis bahwa kesepakatan itu dapat dicapai dalam beberapa minggu mendatang. Salah satunya adalah pengacara Amerika Serikat yang bernama Fred Rispoli yang memperkirakan tanggal 31 Juli 2024 sebagai kemungkinan tanggal penyelesaian kasus antara XRP, antara Ripple dengan SEC, dengan prediksi denda tidak lebih dari 25 juta US dollar untuk Ripple dan tanpa pengembalian dana. Jadi ini adalah informasi yang disampaikan oleh seorang pengacara terkenal yang bernama Fred Rispoli. Nah, pertanyaannya apakah memang seperti itu ataukah dia sudah mendapat bocoran lebih dahulu, teman-teman, bahwa kasus ini akan selesai tanggal 31 Juli dan denda yang diterapkan adalah sekitar 25 juta US dollar tanpa Ripple, dan Ripple tidak perlu membayar ganti rugi apapun. Nah, sekarang dengan adanya kemungkinan peluang bahwa kasus ini akan selesai pada tanggal 31 Juli berdasarkan informasi dari seorang pengacara ternama Amerika Serikat yang bernama Fred Rispoli, pertanyaannya apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian XRP, teman-teman. Kalau kita lihat hari ini, XRP mengalami kenaikan sebesar 2,88% dalam 24 jam terakhir, diperdagangkan di angka 0,4574 US dollar per satu koin XRP, dan untuk market kapitalnya menempati peringkat ke-7 di angka 25 miliar US dollar, mengalami kenaikan sebesar 3%. Kemudian untuk volume transaksi juga mengalami kenaikan, teman-teman, di angka 23,96%. Jadi dalam 24 jam terakhir terjadi transaksi jual beli XRP senilai 1,1 miliar US dollar, teman-teman. Nah, sekarang kita akan cek secara teknikal, teman-teman, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian XRP. Namun sekali lagi, seperti biasa, saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasehat keuangan. Jadi kalau teman-teman ingin membeli atau ingin menjual XRP, silakan teman-teman lakukan dior, lakukan investigasi secara pribadi, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Dan di channel ini kita hanya saling sharing, berbagi pendapat dan pandangan tentang dunia kripto, teman-teman. Kalau kita melihat di time frame D1 atau hari, pada tanggal 30 April 2024 terjadi dead cross, teman-teman. Sehingga saya tidak akan melakukan pembelian karena kita lihat di sini trennya masih penurunan walaupun beritanya cenderung positif, dan walaupun selama 1, 2, 3, 4, 5 hari berturut-turut 5 hari berturut-turut Ripple ini mengalami kenaikan, namun trennya secara garis besarnya kita lihat masih mengalami penurunan, teman-teman. Jadi saya belum berani masuk, dan saya akan masuk untuk melakukan pembelian XRP pada saat MA50 ini, garis kuning ini atau garis merah ini memotong kembali MA200 ke atas, atau pada saat terjadi golden cross di time frame D1, pada saat itulah saya akan melakukan pembelian XRP, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat bagi para XRP Army. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.